Perkenalkan, nama saya Sabrina dari saya Amelia Devani. Saya Gracia Bakti. Saya kelas. Perkenalkan, saya Emre Endirus, kelas 10 5, absen 27. Oke, pertama-tama kita akan membuat tabel distribusi frekuensinya terlebih dahulu. Di sini sudah diurutkan data-data dari jarak yang terdekat sampai jarak yang paling terjauh. Pertama, kita akan menentukan jangkauannya dulu. Menentukan J atau jangkauan. J itu rumusnya X max dikurangin X min. X maxnya adalah 16.000 dikurangin X minnya yaitu 300, sehingga jangkauannya adalah 15.300. Kita akan menentukan banyak K atau banyak kelas yang merumuskan 1 ditambah 3,3 log N. Dan ini adalah total sampel yang di sini ini ada 37, jadi 1 ditambah 3,3 log 37. 3, di sini karena di sini tidak ada pangkatnya, berarti log 37 itu adalah 10 log 37. 10 log 37 adalah, sebentar kita tulis ulangan terlebih dahulu. 1,582. Pertama kita kalikan ini terlebih dahulu, jadi 1 ditambah 5,175, sehingga yang menghasilkan 6,175 yang bisa diartikan sebagai 6. Selanjutnya kita akan menentukan panjang kelas. Panjang kelas itu rumusnya adalah J per K. J-nya ini adalah ada jangkauan yaitu 15.700 per K-nya kelas yaitu 6. Kita bagi hasilnya menjadi 2.616,66 yang bisa diartikan sebagai 2.617. Dan kemudian kita akan menentukan BB atau batas bawah kelas pertama. Kita akan mengambil dari X min yaitu 300. Nah, karena kita sudah menentukan semuanya, waktunya kita akan membuat tabelnya. Di sini karena BB kelas pertamanya adalah 300, jadi kita mulai dengan tulis 300. Di sini setelah menulis 300, kita akan melanjutkan ke kelas kedua. Kelas kedua ini karena panjangnya ada 2.617, jadi kita tambahkan saja. Ini ditambah 2.617, jadi hasilnya 2.917. Kemudian kelas selanjutnya kita tambahkan lagi 2.617 yaitu 55.034. Lanjut lagi ditambah lagi menjadi 8.151, kemudian ditambahkan lagi menjadi 10.768, ditambahkan lagi menjadi 13.358. Loh, kenapa cuma ada 6 kelas doang? Karena sudah kita tentukan banyak kelasnya itu adalah 6, dan di sini sudah ada 6 kelas. Kemudian kita mencari cangkupannya, kita tinggal kurangkan 1. Jadi 2.916, 5533, 8150, 1076, 13.357. Kemudian kita tinggal tambahkan ini. Kita kemudian tambahkan ini ke sininya berapa ya kira-kira? Karena panjang kelasnya itu 2.617, kita kurangkan 1, jadi dia ditambahkan 2.616. Jadi hasilnya 16.001. Sekarang kita menentukan frekuensinya. Jadi kita karena sudah diurutkan, kita tinggal hitung saja 300 sampai 2.916. Jadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sampai sini karena cangkupannya 2.916.
Jadi frekuensinya adalah 14. Selanjutnya kita menghitung dari 2917 sampai 5533. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sampai sini, jadi frekuensinya totalnya adalah 10. Jadi kita menentukan frekuensi kelas ketiga yaitu 1, 2, 3, 4. Sampai sini karena 8.800 lebih besar dari 8.500. Jadi ada sempat di sini. Selanjutnya sampai 10.767. Berarti yang 1, 2, 3 sampai sini. Kita ada 3. 10.768 sampai 13.357. Cakupannya sampai sini berarti totalnya hanya 1 frekuensinya. Jadi tinggal sisanya 1, 2, 3, 4, 5. Jadi sudah jadi frekuensinya. Kemudian kita menentukan XI. XI adalah rata-rata dari kelas ke I. Pertama kita akan menentukan X1. Rata-rata dari kelas pertama. Rumusnya adalah 300 X min ditambah 29 16 X max dari kelasnya, kemudian dibagi 2 menghasilkan 1608. Kita taruh di sini. Kemudian kita mencari X2. 29 17 ditambah 5 3 taruh 2 masukkan 4.125. Kita tulis lagi. Kita mencari X3. 55 34 tambah 81 50 bagi 2 menjadi 6.834. Tulis lagi. Sabar. Habis itu kita menentukan rata-rata kelas keempat. 8151 ditambah 10 7 per 2 menghasilkan 9 459. Kemudian X5 10768 ditambah 57 per 2 menghasilkan 12.2,5. Kita sambungkan menjadi 12.600. Kita tulis di sini 12.600. Cari kelas rata-rata kelas terakhir 13.558 tambah 6 bagi 2 menghasilkan 14.679,5 yang kita setarakan 5 yang kita setarakan menjadi 680. Kemudian kita kalikan rata-ratanya dengan frekuensi. 14 dikali 1608 menjadi 22.512. 10 dikali 4.225 menjadi 42.250. 4 dikali 6.834 menjadi 27.033. 3 dikali 9.459 menjadi 28.377. 1 dikali 12.000 jadi 12.052. 5 dikali 14.680 menjadi 14.680. Kemudian kita tambahkan semua seluruh ini menjadikan
205.937 menjadikan sigma menjadi sigma XI dikali FI. Kemudian ini juga frekuensinya kita tambahkan menjadi 37. Ini adalah sigma FI. Nah, pertama cara mencari mean atau rata-rata itu dengan cara mencari sigma XI dikali FI per sigma FI. Kemudian tinggal dimasukkan saja sigma XI dikali FI oleh hasil yang tadi kita cari. Sigmanya itu hasilnya 205.937 per sigma FI nya adalah 37. Kemudian di per hasilnya adalah 5.565,86, kemudian dibulatkan menjadi 5.566. Nah, ini adalah mean atau kata-katanya. Sekarang kita mencari modusnya, yang MO sama dengan TBMO ditambah D1 per D1 ditambah DZ per P. Kita mencari TBMO nya dulu, yaitu TB apaan? Sekarang kita mencari TB nya atau tepi bawah yang merumuskan batas bawah dikurangi 0,5. Batas bawahnya kita menggunakan modus yang paling sering, frekuensinya yang paling banyak, yaitu kelas pertama. Ini adalah modusnya. Jadi 300 dikurangin 0,5 menjadi 2999,5. Sekarang kita masukkan ke rumusnya menjadi MO 299,5 tambah D1 nya ini adalah frekuensi sebelum kelas modus. Karena ini adalah kelas pertama, jadi kita tulis 0. Di sini juga ditambah DZ. DZ ini adalah frekuensi kelas setelah kelas modus, yaitu 10. 0 ditambah 10 per 2617 atau jarak dari segalanya. Kita tinggal kalikan 0. Ini hasil 0. Karena 0 dibagi 0 itu tetap hasilnya 0. 0 dibagi 10 juga hasilnya tetap 0. Dikalikan menjadi hasil juga tetap 0. Jadi 99,5 ditambah 0 sehingga hasilnya adalah 299,5. Jadi kita tinggal mencari Q1 1/4, sebentar, 3 kali 37 sama dengan 9,25. Ini adalah kelas ke-1. Terus tinggal masukin ke rumus aja. Q1 sama dengan TB1 ditambah 1/4 dikali 37 kurangin sigma F-1 per F1 dikali P. TB1 nya itu, cara mencari TB1 adalah 300 dikurangin 0,5 sama dengan 29,9,5. Jadi tinggal masukin aja ke sini, 29,9,5 tambah 9,25 karena hasil dari sini, terus
dikurangin 0 sama dengan F1 nya adalah 14 dikali P adalah 2617 sama dengan 299,5 ditambah 1729,08 sama dengan 2028,58 dibulatkan menjadi 2029. Selanjutnya kita akan mencari nilai dari Q2 nya, kelas Q2. Nah itu sama dengan 2/4. Kenapa 2? Karena ini dari Q2 dikali N, yaitu N nya 37, sama dengan 18,5. Ini untuk kelas kedua. Oke, selanjutnya kita akan mencari nilai dari Q2 nya. Q2 sama dengan tepi bawah 2 ditambah 2/4 dikali 37 dikurangin sigma F min 2 per F2 dikali P. Nah, kita akan cari tepi bawah 2 nya di sini. TB nya sama dengan 2917 dikurangin 0,5, itu sama dengan 2916,5. Setelah itu kita masukkan nilai tepi bawahnya ke dalam rumus yang tadi, sama dengan 2916,5 ditambah dalam kurung 18,5 dikurangin 14 per 10 dikalikan P nya itu 2617 sama dengan 2916,5 ditambah 1.177,65, itu hasilnya 4.094,5 yang bisa kita bulatkan menjadi 4094. Jadi kita akan mencari kelas Q3, itu 3/4 dikali, ini 3 dari sini ya, N itu 37 sama dengan 27,75. Ini kelas ketiga. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai Q3. Kita masukin rumusnya, TB plus 3/4 dikali 37 min sigma F min 3 per per F3 dikali P. Nah, kita harus mencari nilai TB-nya. TB-nya itu TB-nya itu 5534 kurang 0,5. Hasilnya 5533,5. Ini dia. Dimasukin ke sini. 5533 ya, dimasukin ke rumusnya, 5 tambah 27,75 kurang 24 per 4 dikali 2617. Kata nggak? Jelas ya. Sama dengan 5533,5 ditambah 2453,4. Mati. Apa deh? Sama dengan 7986,5.
Nah, kita bulatkan. Kegedean, gak apa deh. 7, 9, 8, 7.